Dengan cara kita tidak merubah tatanan, tapi kita berkarya di luar adat, karena adat juga butuh berkarya gitu. Kita berkarya di luar adat. Tujuan kami melaksanakan pertemuan pelaku usaha ini untuk pertama mengidentifikasi para pelaku utama, pelaku usaha yang ada di Kabupaten Lebak. Yang kedua, setelah mengidentifikasi, mungkin kita akan berdiskusi tentang apa kendala yang dihadapi pada umumnya oleh para pelaku utama, pelaku usaha di Kabupaten. Pertemuan kita hari ini sebenarnya lebih kita ke pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa kendalanya kita itu ketika punya produk, punya barang, susah masarkin gitu Pak Yonya. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena kita kurang memahami perkembangan lah gitunya, kurang memahami tuntutan-tuntutan yang ada di luar. Nah itu karena kita harus bisa menyesuaikan. Padahal pemasaran ini sangat terbuka luas, baik dari yang offline anu karena Mas Bitung nilainya Kak Amir ya, sampai yang ke online. Ini saya kasih gambaran untuk memotivasi. Nah itu hanya ilustrasi ya, foto sosial gitu ya. Yang setelahnya ini Pak biar kelihatan di sini. Ya Kang Amir udah punya toko di Shopee. Ada toko di Shopee ya. Tidak begitu dijalankan. Nah, Sering tahu. ayeuna mah di dunia maya khususnya itu di dunia urang ayeuna segala sesuatu itu bisa dijual. Ini saya kasih contoh, saya dapat di Shopee ini, dia dagang batu. Dagang batunya, batu bikin ngagosok daki cenah hijina 3.500. Tuh liatin. Dan itu laku gitu, ada yang beli. Ini nggak capture tapi ada yang dia ada testimoni-testimoninya, barang tepat waktu dan lain-lain. Ternyata peluang, apalagi kalau kita punya produk-produk, punya barang yang berkualitas. Tadi mana jahe, punten Bu. Nah, jahe. Nah, ini dia. Ini jahe merah, ini salah satu contoh kita udah bisa mengikuti perkembangan. Ya, ini punya Pak Amir ya. Ternyata nanti ilmunya adalah sama Pak Anang. Zaman sekarang itu nggak cukup kurang produksi banyak, produksi besar, produksi bagus. Ternyata ada barang-barang lain, ada aspek-aspek lain yang harus Dibawahin fokus. Ya, Pak Amir kurang kumaha ya, punten ya di Baduy kan nya jero nya ieu nya. Tapi coba tanya nanti kita minta pendapatnya Pak, pengalamannya Pak Amir. Udah pameran di mana-mana ya, Pak Amir ya. Dan ini udah dipasarkan kemana-mana, termasuk produk-produk yang lain, bahwa ternyata sekarang itu masalah branding. Branding selain dari kemasan juga dari dari kejiwaan itu ya, dari image ya. Baduy kan khas gitu ya, tradisional, budaya, culture segala macam itu penjualannya itu bisa meningkatkan branding, itu meningkatkan image itu. Ini malah orang dapat ilmu lah, apa-apa yang bisa kita dapatkan sekarang. Bagaimana strategi kita untuk bisa meningkatkan usaha kita, salah satunya melalui teknik-teknik pemasaran. Selain juga memang produksi juga harus mengikuti. Kemasannya bagus, ternyata produksi jelek juga nanti akan ditinggalkan juga. Sharing aja gitu, ngasih motivasi lah ke bapak-bapak pelaku usaha atau ke semuanya yang minat pengen usaha gitu kan. Jadi saya tuh punya temen, dia tuh bisnis di bidang usaha tani juga, khususnya di pengolahan bawang goreng, dan dia juga jualan banyak gitu, jualan di Shopee tentang benih, pupuk kayak gitu, dan usahanya itu alhamdulillah maju gitu. Kok bisa sih maju? Nah, pengen ngebagiin, tadi sempat saya nanya gitu ya, triknya apa sih kok bisa usahanya cepet banget maju? Yang pertama itu fokus. Yang pertama itu harus fokus, sering banyak upload produk, terus jangan sungkan gitu minta tolong sama teman. Misalkan kita punya teman
eh, punya teman tolong dong beli barang saya di Shopee kayak gitu. Pokoknya kayak gitu deh bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalkan pengen ngeliat itu emang toko dia tuh udah maju banget, bahkan udah star seller gitu, penjual itu udah ribuan banget. Kalau kita cari bawang goreng kuningan tuh pasti muncul. Nani mau sharing sedikit tentang nilai tambah atau added value dari produk pertanian. Bagaimana caranya kita bisa menambahkan nilai di suatu produk pertanian kita. Yang pertama itu ada tempat. Misalnya kita panen, lalu kita jual di tempat tersebut. Misalnya kita tanam di Cimarga, lalu kita panen di Cimarga. Pasti kan hasilnya tidak begitu besar kan, apalagi tengkulak lah seperti itu. Bagaimana caranya kita memutus pasar yang ada? Misalnya kita langsung jual di Rangkas Bitung, tentu harganya berbeda apabila kita jual di Cimarga. Apalagi kalau misalnya kita bisa langsung menjual itu di Rangkas Bitung, apa mungkin di Jakarta dengan adanya teknologi yang tadi disampaikan oleh Bu Rizka, tentunya itu bisa menambahkan nilai dari produk pertanian yang kita hasilkan. Terus yang kedua nih bentuk bagaimana caranya kita menghasilkan produk pertanian, lalu kita juga melakukan pasca panen dari produk pertanian yang kita hasilkan. Seperti itu, seperti yang sudah Bapak Amir lakukan kan, menanam mungkin menghasilkan produk jahe, lalu pasca panen jahe dengan baik. Itu kan selain menambahkan nilai dari produk yang kita hasilkan, itu juga bisa memperpanjang masa waktu dari produk pertanian itu kan. Seperti yang kita ketahui bahwa produk pertanian ini adalah produk segar, tidak bisa bertahan lama. Bagaimana caranya teknologi yang ada sekarang bisa memperlama produk pertanian yang kita hasilkan tersebut? Bisa dengan seperti kangkung kita jadikan keripik, bayam kita jadikan keripik juga apa bagaimana gitu. Atau juga misalnya kita bisa juga mengatasi kelangkaan suatu komoditas seperti cabai. Cabai misalnya harganya sedang mahal, bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut? Apabila bisa juga dengan cabai kita keringkan, dijadikan dengan cabai bubuk, bisa menggantikan harga cabai yang sedang mahal tersebut, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah waktu. Apabila kita misalnya panen padi di suatu waktu besar-besaran, jika kita tidak mengelola padi ini dengan baik, otomatis padi tersebut akan menurunkan kualitasnya. Bagaimana caranya kita mengelola padi tersebut, yaitu dengan kadar air yang tepat agar padi tersebut bisa lebih bertahan. Ya, Amir Pak, tinggal di Kaduketung, Desa Kanekes, Kecamatan Lebinama, Kabupaten Klaten. Mulai bertani menanam jahe sejak alit, iring sareng orang tua, karena Abi mah tinggal nama Sidi adat, jadi tanina tani adat gitu. Terus saur Pak Anang tadi, tani teh ku kebutuhan ngungkul Pak. Daya istilahna matematika usahana gitu, istilahna untung rugi daya gitu. Jadi tani weh gitu. Jadi awal abdi tani jahe teh dari alit. Jadi setelah punya jahe sulit kangge pasar dulu teh. Abi 2008 teh seur jahe sampai bertonton lah jahe merah panen di masyarakat. Ari abi mah rek maparkeun pengalaman we Pak ya. Abi mah teu boga ilmu tani. Rek maparkeun pengalaman pasar gitu. Abi waktu eta teh seur jahe dipesen ku jalmi. Ayeuna mah di Bogodo lah. Ketika urang pasar jahe harita teh 2.500 per kilogram. Abi anu masan harganya sampai 3.000 gitu. Jadi abi nampung dari Tita Tanggi gitu. Kan 2.500 pasar abi ngumpulkeun gitu kan. Aya untung 500 lah gitu. Nah, setelah itu abi ditipu ku jalmi teh, setelah kumpul harita teh masana teh 1 ton lah, kurang lebih 1 ton. Abi terus ngumpulkeun sekitar 3 kintal Pak eta. Nah, dijual ke pasar harganya 2.500.
waktu eta jalmina teh datang Wak, teh datang. Nah setelah eta kepikiran lah, lamun orang ngajual hasil tani teh dalam keadaan mentah banyak kendala gitu. Tapi ketika kita udah ngejual barang mateng pasti rada ringan gitu. Artinya kita bisa nyimpan barang selama 6 bulan gitu kan. Lamun misalnya jahe atah sebelum panen kudu geus boga pasar heula kan, karena manehna dalam waktu saminggu pasti buruk, peot, tekor segala macam gitu. Nah, waktu eta kepikiran diolah. Kabeneran di Baduy eta aya gula, aya jahe, aya nu lain-lain lah gitu. Kebeneran abdi ge waktu eta teh petani aren oge tukang nyadap kawung gitu, tukang nyadap. Jadi geus ahli di bidang pengolahan gula gitu. Nah, cuma kan aya nu lain mah gulana dicetak gitu, aya mah kalarasan ditambihan jahe gitu. Jadi ngaranna gula jahe merah gitu. Jadi gula beureum jeung jahe beureum, jadi gula jahe beureum gitu. Jadi di tahun 2008 abi nekuni produksi ya awalnya teu mudah gitu, Pak. Teu mudah. Misalnya hanya geus aya label, geus aya PRP halal dan lain sebagainya gitu, disimpan segala macam. Nah, awalnya memang rada sulit, abi terus jadi produksi, mikiran pasar ngajualna kumaha. Karena henteu begitu diproduksi kita ditawarkan ke pasar laku henteu sih. Lila lah lumayan karena ditanyakeun cik bahasa gaul nama bersih teu gitu, higienis teu gitu kan. Ngajamina orang teu bisa karena teu aya izin ti dinas kesehatan, kayak label dan lain sebagainya nu ngajamin konsumen gitu kan. Tapi berusaha kalarasan hari teh aya kelompok tani nu ngaranna kelompok tani kahuripan. Ketuana Kang Sarpin nanti salah, didampingi oleh Panana sampai ayeuna masih didampingi. Jadi abdi nanya, Kang ke dinas kesehatan kumaha, ke dinas ketahanan pangan ke mana gitu kan, abdi dijajab ku anjeunna kan, dijujurkeun lah gitu. Sampai izin usaha dan lain sebagainya dilengkapi lah ku abdi dengan didampingi oleh kelompok tani dan UPT Pertanian Kecamatan Leuwi Damar sampai ngadiri perusahaan gula jahe merah. Anu teh kitu kudu abdi ayeuna. Seperti itu pengalaman abdi nu pengalaman tapi seueur oge. Ayeuna abdi mah ngadengerna sok di medsos di sosial. Jadi aya kelompok tani jahe, aya kelompok tani gula aren. Seueur lah di kelompok-kelompok tersebut. Kalarasan abdi mah tacal gabung, Pak. Tacan mah gabung tapi sok ningali potensi payun aya halus gitu. Cuma abdi mah ayeuna nekuni dan ngajak karena Kabupaten Lebak ieu lebih cenderung ke destinasi wisata ya. Jadi sangat di Kecamatan Leuwi Damar dan Cimarga teh sangat peluang, Pak. Pikeun artinya mengolah hasil pertanian gitu, enggak hanya jahe dijual mentah gitu atau kedelai dijual mentah gitu. Jadi sangat peluang Pak untuk ngadukung pariwisata di Kabupaten Lebak yang ada gitu. Dan saya berharap ke penyuluh pertanian Kecamatan Leuwi Damar, alamat abdi di Kampung Gaduk Ketuk, Desa Kanekes, di Caket Musol Hanu tos runtuh nih. Caket penyuluh Kecamatan Leuwi Damar, penyuluh pertanian. Mohon sinang ke rumah abdi. Entong ka Desa Kanekes ban, entong ka Jaro Unggul, sinang ka rumah abdi. Abdi geser seueunan karena cita-cita kangge mengembangkan pertanian di desa masyarakat Desa Kanekes yang bertani di luar area Desa Kanekes. Karena kalau di Desa Kanekes bertani itu udah nggak bisa dirubah, harus dari dulu sampai sekarang harus seperti itu. Tapi ketika kita bicara di luar beda ceritanya, Pak. Ketika masyarakat Desa Kanekes punya lahan di luar boleh dong, kalau misalnya habis nanam padi ditanam kedelai, ditanam jagung, ditanam lain sebagainya gitu. Yang penting tidak merusak tatanan yang ada di sana gitu. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi saya berharap ke dinas, apalagi ada Pak Kabi di sini ya bidang penyuluhan pertanian gitu, lebih seringlah ke sana, lebih diskusi dengan petani. Tadi di Desa Cisimut Raya sama di Cisimut Induk awalnya kan susah, nanam kedelai susah. Tapi dengan pendekatan kita kan jadilah ada petani kedelai kan.
Di desa Kanekes pun sama Pak. Susah kalau misalnya awal masuk ingin merubah tatanan yang ada, tapi ketika kita udah lama mau pengolahan ini saya dulu memang susah. Orang tua kan tidak mengizinkan kan, ini berkaitan dengan alat pengolahan dan lain sebagainya, pasti adat melarang dong. Tapi dengan cara kita tidak merubah tatanan, tapi kita berkarya di luar adat, karena adat juga butuh berkarya gitu. Kita berkarya di luar adat. Selain kita bertani dengan kebutuhan tadi, kita juga bertani di luar kebutuhan adat tersebut gitu. Karena saya juga sekarang tanam kencur, tanam jahe, tanam pisang gitu kan. Kita bergerak begitu sekarang karena di masa pandemi saya aktivitas nggak keluar Pak, ya karena pandemi tadi. Jadi lebih menghabiskan waktu di ladang Pak. Gitu. Kalau sebelum pandemi saya nggak, kadang-kadang diajak kumpul ke sini, posisi saya ada di Jakarta, ada di Serang gitu. Tapi karena tahun ini mah di masa pandemi saya banyak di kebun. Lagi mikir lahan tuh daripada tidur ditanamin apa yang hasilnya dekat. Kalau sekarang kan masyarakat Baduy khususnya setelah nanam padi paling yang tumbuh kayu yang tadi dibilang albasia, kayu mahoni, jati yang lain sebagainya. Itu makan jaraknya 5 tahun ke sana kan. Sementara kehidupan masyarakat itu makan itu tiap hari. Seperti itu. Jadi karena masyarakat adat Kanekes itu sulit Pak, jadi harus diprioritaskan Pak. Cara pendekatannya seperti apa? Jangan masuk sekali susah, udah aja kayak gitu Pak. Berharap saya Pak, karena masyarakat di sana tuh sekarang lagi banyak kendala Pak. Nanam kencur ada penyakitnya busuk, nanam jahe penyakitnya busuk, pisang pun sama gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh petani di sana tuh awalnya seperti apa, harus bagaimana, itu sangat membutuhkan Pak di sana. Untuk tani di luar padi yang setahun sekali, kalau itu mah udah nggak bisa dirubah karena itu mah berkaitan dengan adat tersebut gitu. Tapi di luar itu banyak Pak yang potensi yang bisa dikembangin di masyarakat adat sana Pak. Abdi teh mulai bermitra teh awal teh kan abdi mah ngebuka pasar ya. Saya mah produksi di jahe merah gitu. Tidak awalnya mah tidak memikir saya akan produksi langsung menjual langsung ke konsumen gitu kan. Jadi kita memanfaatkan pariwisata wisatawan yang masuk ke suku Baduy. Jadi kalau di rumah saya kan ada tetangga ngambil dari, nah dari mereka kan punya teman misalnya di Jakarta, ada di Tangerang, ada di Bandung. Jadi melalui mereka dibuka pasar. Misalnya dari saya sekian, dari ke sini sekian, nanti kalau berkelanjutan gitu. Nah setelah itu kan kita tertera tuh nomor telepon di bawah dah, jangan tertera. Kadang-kadang konsumen pemakai dan namanya reseller kan, distributor atau segala macam gitu lah. Kan itu namanya apa gitu. Reseller gitu. Jadi manehna carita ka urang. Manehna kan hanya konsumen awalnya kan konsumen. Nah, ketika nyoba wah cocok lah. Nah, manehna ingin jadi distributor. Jadi berjalan gitu jadi mitra. Cuma nu ngamudahkeun saya teh karena teknologi ayeuna mah geus untuk zaman baheula lah, walaupun orang mau mana ge kitu aya daek belajar mah ya bisa lah. Jadi melalui kudu kapanggih. Misalnya di Jakarta saya di Kelapa Gading, di Jakarta di daerah Kemang, aya ngaranna batik bude. Jadi toko aya butik aya makanan gitu. Setiap bulan manehna order ke urang kan. Pak, tolong dikirim misalnya 200 piece gitu. Kita mah jeung orangna sampai ayeuna nya teu pernah ketemu. Tapi duitnya katarima. Tiap misalnya order Pak 100 piece misalnya kan. Misalnya harga 25.000 nya. Berarti 2,5 juta eta langsung katarima duitna kan, kirim barangna. Kan zaman ayeuna mah ke rumah tiap hari kurir JNE aya ke rumah. Jadi orang mentek kudu icik-icik garangkas, icik-icik galon teh cicing we di rumah gitu. Bahkan saya lamun keur melak cau nya, ketika stok aya ditelepon, "Pak, stok aya gitu kan." Keur melak cau ge bisa ngirim barang gitu kan. Dengan teknologi ayeuna teh sangat mudah gitu.
COD-an tuh, Pak. Kecodan macan. COD naon, Pak? COD mah bayar di tempat. Jadi ketika barang ketemu, lamun balanja saya busuk COD. Nah, kan abi mah dulu toplesnya. Pernah nemu ka toplesnya. Nah, kudu boga duit loba Pak, toples eta. Balanja ka Jambatan 5. Kudu nyiapkeun duit 7 juta mawal ferry gitu kan. Ayeuna mah mudah, Pak. Buka beli Lazada orang, klik beli Lazada. Beli plastik, standing pack kan karena itu aja plastik kayaknya. Pouch ya. Gitu. Jadi tinggal klik bae mesen 200 300. Jadi COD-an. Jadi nyampe plastik ke rumah dibayar kan gitu. Tapi nggak marah-marah kan kalau COD-an? Makanya viral deh COD-an marah-marah. Oh gitu. Orang mah marah-marah ya mah. Soalnya sesuai dengan pesanan. Kalau tidak sesuai dengan pesanan gak harus marah. Tinggal di cancel balikan. Kan sangat mudah. Pak tidak cocok dengan pesanan gitu. Dirapihin ya di cancel, tidak dibayar. Tidak harus marah-marah. Dan COD-an itu harus pintar kita belanjanya, ukuran segala macam. Tong ningali misalnya lebar masa gitu di gambar kan beda ukuran gambar mah gambar dengan aslinya mah beda kan. Bisa digedekeun, bisa digomah. Nyawa mah meli ukuran di kan karena pikiran orang mah panjang sameternya. Ternyata emang 50 cm. Gambarna mah sami, 50 jeung sameter ge kan gitu. Tinggal ukuran kan aya di dinya ukurannya sabaraha gitu. Itulah pengalaman Ben terus dijajaki ke orang.